teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai interaksi sosial. Nah, apakah teman-teman di sini sudah mengetahui apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial terjadi sejak kita pertama lahir. Kita langsung berinteraksi dengan orang tua kita, baik itu ibu maupun ayah. Lalu saat di sekolah, kita akan berinteraksi dengan teman-teman, dengan para guru. Bahkan hingga dewasa, kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial menurut ahli, salah satunya menurut Surjono Sukanto mengatakan, interaksi sosial yaitu hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang per orang, orang dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, sekarang ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Proses interaksi sosial dapat terjadi jika terdapat individu dengan individu lainnya. Jadi, kalau sendiri gak bisa disebut interaksi sosial ya teman-teman. Yang kedua, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Interaksi tidak hanya lisan, melainkan dapat melalui gestur tubuh atau isyarat. Lalu, yang ketiga ada dimensi waktu. Interaksi sosial pernah terjadi di masa lampau, dapat terjadi masa kini, dan akan terjadi di masa yang akan datang. Dan yang keempat, ada tujuan tertentu. Para pelaku memiliki tujuan untuk melakukan interaksi. Contohnya, guru dengan muridnya akan melakukan interaksi untuk melakukan proses pembelajaran. Contoh lainnya, di pasar adanya interaksi karena untuk melakukan proses jual beli. Sekarang kita masuk ke syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Gilin, interaksi sosial terjadi ketika memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain. Kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial langsung atau primer dan kontak sosial tidak langsung atau sekunder. Contoh dari kontak sosial primer ialah berbicara, berjabat tangan, sedangkan contoh kontak sosial sekunder contohnya chatting, telepon, pokoknya komunikasi secara tidak langsung. Lalu, yang kedua ada komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, komunikasi juga dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Contoh dari komunikasi verbal yaitu berbicara, surat menyurat, sedangkan komunikasi nonverbal contohnya gestur tubuh. Contoh kalian melambaikan tangan saat bertemu teman. Nah, sekarang kita masuk ke faktor pendorong interaksi sosial. Faktor pendorong interaksi sosial ini ada 5. Ada imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. Yang pertama akan dibahas yaitu imitasi. Ialah suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Contoh nyatanya yaitu ketika seorang anak yang meniru kebiasaan orang tuanya. Biasanya ini terjadi dalam lingkup terkecil, yaitu keluarga. Yang kedua adalah identifikasi, suatu dorongan untuk menjadi identik dengan orang lain. Proses ini memerlukan suatu figur yang ideal bagi pelakunya. Contohnya yaitu ketika seorang anak yang mengidolakan gurunya, sehingga dia mengidentifikasi dirinya seperti guru yang ia idolakan. Ia akan berusaha semirip mungkin dengan guru tersebut. Lalu yang ketiga ada sugesti. Sugesti adalah suatu pandangan dan sikap yang diberikan pada orang lain dan diterima sehingga orang tersebut mengikuti pengaruh tersebut. Contohnya yaitu
Ketika kita sakit, lalu kita berangkat ke dokter dan diberi resep oleh dokter. Setelah itu kita pasti mengikuti anjurannya untuk memakan obat sesuai aturan agar kita kembali sehat. Dan yang keempat ada simpati, yaitu perasaan yang seolah-olah berada dalam keadaan orang lain dan dapat memunculkan perasaan emosional tertentu, misalnya sedih atau senang. Nah, contohnya yaitu ketika ada teman yang sakit, maka kita akan merasa kasihan, merasa sedih, dan merasa ingin menengoknya. Dan yang kelima yaitu empati. Empati merupakan kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain yang ditandai dengan tindakan nyata. Contohnya yaitu membantu korban banjir dengan memberikan sumbangan. Nah, teman-teman, jadi apa bedanya simpati dengan empati? Kalau simpati itu hanya perasaan saja, tidak dengan tindakan nyata. Sedangkan empati, perasaan yang ditambah dengan tindakan yang nyata. Nah, sekarang apakah teman-teman sudah memahami apa itu interaksi sosial? Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.